channel. Beberapa ini adalah catatan penting. 1. Video ini bersifat entertainment. Kedua, tidak semua akan resonate dengan kamu. Ketiga, segala macam kritik dan saran positif aku terima. Keempat, jangan lupa di-share, subscribe, like, tekan tombol lonceng untuk mendukung channel ini. Hai Makasih. teman-temanku, apa kabar? Apakah kalian semangat atau melelahkan? Di sini aku akan membacakan untuk kalian, tapi mohon maaf ini pilih kartu ya teman-teman. Temanya adalah modus atau tulus, ya. Kamu bisa pilih antara ini, apakah dia tulus sama kamu atau enggak. Cuma dua, yes or no. Oke, nanti aku akan jelaskan kenapa dan apa solusinya. Aku kasih waktu kamu 4 detik. Oke. Kalau misalnya memang nggak bisa, ya, masih kurang lama, bisa di-pause, kalian pakai intuisi kalian. Ingat, kata-kata pertama yang tertera di telinga kamu, itu yang kamu pilih. Jangan nanti, kedua, yang pink, yang ini. Ya, harus satu. Pikirin nama orang yang kamu bayangkan, dia yang selalu menghantui kamu, tujuannya ngapain, ya. Kita akan koprek habis ini. Bye-bye. Hai, apa kabar kalian semua? Untuk modus atau tulus, gimana nih kira-kira kartunya? Dia modus atau tulus sama kamu? Kita cek ya teman-teman. Sebelumnya kita sama-sama bayangin ya. Aku akan tarik energinya di sini. Dan ini sifatnya kolektif ya teman-teman. Jadi nggak bisa semua harus sesuai dengan yang kamu mau gitu. Karena kartuku biasanya kejam. Kita bagi dulu ya. Nah, di sini kartu pertama aku akan lihatkan tujuan dia. Aku akan buka tujuan dia. Modus atau tulus dulu. Tujuan dia dan kedepannya. Oke? Tujuan dia dulu ya. Modus atau tulus? Modus atau tulus? Ada Eight of Swords, The Star, The Hangman, dan di sini ada Ten of Pentacles. Apakah di sini dia modus? Di sini kartu Eight of Swords, The Star, The Hangman, dan Ten of Pentacles. Artinya di sini dia itu tulus sama kamu, ya. Orang yang kamu pikirkan ini tulus perasaannya sama kamu. Dimana dia selalu menginginkan atau dia mengharapkan kamu, teman-teman. Dia tuh ada doa, membawa kamu dalam doa. Mungkin pada saat ini dia nggak bisa ketemu sama kamu. Bisa jadi karena dilarang orang tua, karena family, atau karena dia sudah menikah. Karena the Ten of Pentacles adalah membahagiakan biasanya untuk untuk kehidupan berkeluarga lah intinya gitu. Atau dia fokus di sini untuk membahagiakan keluarganya dulu. Sekarang kita mau breakdown. Komunikasinya dengan kamu bagaimana? The Lovers. Aku rasa beberapa dari kamu sudah ada yang dihubungin ya teman-teman. Keinginan untuk bertemu itu ada. Ada The Lovers, kemungkinan dia sudah dengan orang lain dan dia di sini benar-benar nggak bisa mikirin yang lain kecuali kamu. Mungkin dari deretan banyak wanita, banyak pria, yang paling kena cuman kamu. Mau dia komunikasi kemanapun, dia playboy kayak apa, playgirl kayak apa, ketika ketemu dengan kamu dan dia ingat kamu, itu udah gak bisa dipungkirin dari pikirannya ya. Jadi dipastikan yang pilih pel nomor 1 ini orangnya tulus. Tujuan dia ke kamu di sini ya. Kita berdoa sama-sama sambil aku shuffle. Tujuan orang yang kamu pikirkan apa?
Tujuan si tulus ini apa ke kamu? Tujuan aslinya si tulus ini bagaimana? Justice, Wheel of Fortune, Page of Cups, dan ada Nine of Cups. Di sini dia berusaha menyeimbangkan komunikasi sama kamu. Sikapnya juga dia jaga supaya tidak melukai perasaan kamu. Ya, dia ingin sekali ketika memang hubungan kalian ini memang sudah tergantung, tidak bisa berbuat apa-apa karena kondisi eksternal, aku bilang, atau karena keadaan yang memang tidak memungkinkan kalian bersama. Di sini aku melihat bahwa dia menginginkan adanya keajaiban, dia menginginkan adanya putaran karma lagi, ingin ada kesempatan, ada peluang supaya dia bisa minimal menginformasikan sama kamu bahwa aku tuh kangen loh sama kamu, aku tuh pengen ketemu. Tapi jujur aja dia di sini menahan diri, teman-teman, dikarenakan keadaan itu bisa nggak disetujui, bisa dengan faktor lain-lain, atau dia merasa bahwa dia tidak cukup baik untuk kamu. Tapi ingat, kalian di sini ada putaran karma, dimana kemungkinan kalian bisa terhubung dengan past life. Ya. Kemudian di sini aku akan buka satu kartu lagi. Apa yang akan dilakukan dalam waktu dekat? The Wheel. Dia masih stalking kamu. Dia masih melihat kamu. Dia masih cari-cari tahu tentang kamu. Even dia dalam diam, in silence. Seven of Swords. Dia berusaha untuk tidak menggembar-gemborkan perasaan ya, karena dia mesti menjaga perasaan keluarganya juga, perasaan orang-orang yang sayang sama dia yang mungkin tidak setuju dengan kamu atau tidak memungkinkan kalian bersama. Kalau dibilang tricky ya ada trikinya. Kalau ketahuan ya nggak bisa ngomong sama kamu, bos. Mesti membatasi jarak, mesti hati-hati, nggak boleh ini membuat chaos, ya kan, membuat rusuh. Dan satu lagi ada Strength. Dia itu di sini energinya adalah apa ya? Bertahan. Dia nggak ingin apa-apa. Dia cuma ingin melihat kamu berkomunikasi, kamu bahagia, kamu seneng. Even itu aku rasa dia pasti ngomong, aku tuh gak pantas. Sudah banyak terlalu sakit dia sama aku, jadi aku bukan orang yang tepat untuk dia. Dan aku juga mungkin sudah berkeluarga. Ya, teman-teman. Sini tidak dipungkiri bahwa orang yang kamu pikirkan ini, si tulus ini adalah orang yang tidak bisa kamu lupakan, ya kan? Tidak bisa kamu lupakan, tidak bisa kamu singkirkan, bahkan berulang-ulang, bahkan sampai bertahun-tahun. Sampai kayak, tau gak sih, kaset Betamax yang zaman dulu banget tuh, 80-an tuh. Itu masih lu simpen sampai sekarang. Janganlah merasa frustasi, teman-teman. Jangan sabotase diri, jangan namanya aku gak mau sama siapa-siapa deh. Jangan ya, kamu punya tujuan hidup.
Dia tulus sama kamu tapi keadaannya tidak memungkinkan. Ada orang lain di sini, ada Seven of Swords dan di sini ada orang lain, berarti memang sudah ada orang. Dia sudah nggak available. Gimana kamu untuk healing? Di sini aku akan kasihkan 3 opsi untuk kamu ya, supaya kamu bisa move on. Walaupun dia tulus, tapi dia tidak available. Jangan dia udah tulus dari kartuku, kamu kejar terus. Orangnya dia udah punya yang lain, atau memang sudah tidak dipersatukan sama dunia gitu loh. Kita cuma bisa saling support. Tuh, butuh ada kekuatan. Apapun yang sudah kamu alami dalam hidup kamu membuat kamu menjadi kuat dan courage, berani. Kedua, di sini books. Kalau kamu ingat dia, sering-sering baca buku. Baca bukunya apa nih? Ya, banyak hal-hal yang bisa kamu temukan. Kamu bisa exploring. Contoh kayak buku-buku yang kayak zaman dulu tuh, Chicken Soup Tenet Soul, Chicken Soup for the Soul, yang mengenai pengembangan jiwa dan self development. Itu penting buat kamu. Gimana? How to courage? Bagaimana? Atau enggak? Apa sih? 5 tanda apa sih? Aduh, atau aku punya bukunya tuh. Lupa kan? Saking habis belajar. Nah, di sini kamu bisa nih datang ke toko buku, kamu mulai deh exploring dengan pikiran kamu. Cari buku-buku healing, buku-buku ninggalin mantan, itu banyak kok sekarang, ya. Apalagi yang, ya kalau misalnya emang dia tulus dan itu susah lepas dari ikatan kamu, atau ingatan, atau kamu merasa terikat sama dia, sudahlah, percaya sama aku. Kemanapun kamu pergi, dia akan ingat kamu gitu loh. Sorry ya guys, aku belibet belum minum. Jadi kalau dibilang apakah dia akan lupa sama aku kak? Gimana kak? Nggak akan. Soul kalian tuh sudah bersatu walaupun kalian tidak bersama secara fisik ya. Jawabannya ada di kartu ini. Yang kamu lakukan adalah healing, menenangkan jiwa. Dengan begitu, kamu bisa, energinya bisa naik ke atas, bukan makin down, bukan makin mellow. Sayangi dirimu sendiri ya teman-teman. Jangan sampai hanya karena satu orang, dan dia nggak bisa move on dari ingatan kamu jadi down juga. Karena ingat, yang membuat bahagia itu adalah kita sendiri. Oke? See you when I see you. Mohon maaf aku nggak kasihin nama-nama dulu, karena aku mau mencoba intuisi kamu tuh jalan apa enggak. Begitu, biar nggak manja. Oke? Bye-bye. Hai, buat kamu yang memilih pile unyu aku ini, pile nomor 2, yang unicorn unyu-unyu ini, kita akan cek sama-sama dia ini modus atau tulus sama kamu, ya. Aku akan bagi 3 kartu. Pile ini kita akan cek. Aku akan ambil beberapa kartu aja. Apakah dia modus atau tulus? Tujuan kamu dan kedepannya dengan dia. Oke? Kalau kata guruku, semakin sedikit kartu sebenarnya semakin profesional. Ketika kamu buka kartu tarot sebetulnya, 1 kartu aja bisa menjelaskan banyak makna, teman-teman. Amazing. Kita fokus di sini ya. Modus atau tulus? Modus atau tulus? Modus atau tulus? Ya, modus teman-teman, ada The Magician. Ini nggak kebetulan loh. Maksudnya aku memang shuffling gitu, bukan aku yang milih. Dia modus teman-teman, ya. Ada Knight of Pentacles. Tuh, The Devil. Dan ada The World. Mau tahu perjalanan cintanya gimana? Dia mendekati kamu itu karena memang ada tujuan maksud ya. Antara dia mempermainkan perasaan kamu, mengambil uang kamu, atau cuman have fun. Oke? Dalam perjalanannya, dia sendiri tidak menunjukkan
informasi yang jelas, dia itu sama kamu gimana, orang tuanya siapa, udah nikah belum, gak kasih informasi jelas ke kamu. Taunya dia datang ke kamu, kasih Prince Charming, mungkin beli-beliin kamu, walaupun itu nggak banyak sih ngebeliinnya. Mungkin kalau dia nggak ngebeliin kamu, mungkin ya cuman kayak jadi bodyguard kamu ya. Takutnya kamu yang ngeluarin duit di sini. Oke? Dan ada the devil. Tahu nggak the devil itu artinya apa? Kalau dalam ranah 17 tahun ke atas artinya ya, jadi aku nggak bisa ngomong di sini. Kemudian kamu merasa terikat sama dia. Kamu ibaratnya sudah dimanipulasi otaknya, udah di brainwash bahwa semua orang di luar sana itu sama kamu itu nggak ada yang baik kecuali gue. Gue doang yang bisa nolongin elu. Gue doang yang bisa nyelamatin elu. Keluarga lo nggak ada yang peduli, cuman gue seorang. Tuh. Bahkan berat kamu mungkin sampai turun mikirin dia. Dan dikit-dikit, kalau seandainya kamu marah, seandainya kamu negur dia, ujung-ujungnya pengen putus. Ada gak sih kayak gitu? Jadi ini jelas perjalanannya. Dia cuman modus, manfaatin kamu, manipulatif. Apakah dia TP-TP dengan yang lain? Of course, tebar pesona di sini. Apakah dia setia? No. Magician itu selalu kelihatannya celing. Kalau dia bilang dia setia, belum tentu. Bisa aja kamu juga, kadang-kadang ada juga loh orang yang toxic begini, yang tiba-tiba dia tuh tiba-tiba mukul kamu sering dipukulin sampai kamu tuh takut. Otak kamu tuh udah tahu dia tuh jelek, tapi masih dipilih-pilih aja. Sifatnya jelek ya, maksudnya bukan dari muka. Ada orang kayak gitu, sampai teman-temannya tuh kesel, teman-teman kamu tuh kesel. Kamu kok udah tahu sih kalau dia itu manfaatin kamu, duit nggak punya, nebeng ya kan? Kok kamu masih mau sama dia? Iya, soalnya ganteng. Makan tuh ganteng, sama nikmat. Soalnya nikmat, makan tuh nikmat. Sampai kapan sih Neng, Mas? Ya, kalau udah dunia kayak gitu berarti ya sudahlah, gitu kan? Aku tidak bisa bicara. Cuman kalian tahu dong mana yang baik mana enggak. Kita kembalikan sama diri kamu sendiri. Jangan nanti kalau udah nangis konsultasi sama aku gitu kan. Padahal dari video-video ini aku udah merasakan kalian tuh harus healing loh. Sampai kapan mau stuck? Oke, ini udah jelas ya. Tujuan dia tuh nggak baik. Aku mau lihat terdalamnya tuh gimana. Dia ini kekanak-kanakan. Orangnya tuh lebih muda dan dia tuh tidak mau berbuat apapun sama kamu. Ibaratnya kalau dia mau berbuat sesuatu itu lama banget. Dimana dikala kamu tuh butuh bantuan ya, kamu selalu nyodorin, yang kamu mau ini enggak, yang aku beli nasi goreng, yang aku beliin kesenangan kamu. Kamu tuh langsung action teman-teman, dan bisa kayak gitu. Dan kamu tuh kayak teman kamu tuh bakal jauhin kamu. Kamu nggak punya teman, kayak ih gila bucin banget sih lo, sama dia aja lo kayak gitu terikatnya. Karena dia sudah kedoktrin, kamu udah kedoktrin. Tanpa aku kamu gak bisa apa-apa. Tanpa kamu tuh jelek. Masih untung aku mau sama kamu. Hati-hati ya orang-orang kayak gini. Dia udah manipulatif, modus doang, toksik, manfaatin kamu buat hal yang ya you know lah, gitu kan. Kemudian kita lihat ya ke depannya gimana. Tujuan dia ke kamu gimana? The Sun, Eight of Pentacles, Queen of Swords, Six of Cups, Two of Swords. Dimana dia sudah memberikan kamu kayak kebahagiaan, dia sudah memberikan kamu kayak oke, meyakinkan gitu ya. Dan kamu tuh berupaya sama dia ya, seakan-akan dia itu yang kamu perjuangkan. Kamu bahkan minta sama orang tua kamu bahwa oh enggak kok, dia ini udah pilihan aku mah, Pa. Padahal kamu
masih ingat bahwa teman kamu di sini tuh juga udah ngingetin kamu gitu loh. Udah ngingetin bahwa lu tuh sadar gak sih? Dia memberikan kamu harapan-harapan yang kayaknya gimana ya? Dia tidak konsisten dengan apa yang dia sudah perbuat sama kamu tuh. Kayaknya kamu di sini nanti akan menjadi mikir, teman-teman. Kedepannya kamu sama dia gimana ya, kamu akan lebih mikir bahwa kamu tuh lebih baik sendiri, bekerja sendiri, ya kan? Nih, The Sun. Ya, kalau dikaitkan dengan dia, The Sun itu seakan-akan orangnya kayak charming, kayak apa. Tapi toh di sini kamu selalu merasa sendiri. Gitu loh, perasaan kamu ya kamu tumpahkan sendiri, kamu yang berusaha lebih kuat untuk membuild up hubungan ini. Coba kamu bandingin dengan kartu yang di atas. Sejalan nggak? Ini lebih ke kamu sayang energinya. Kamu kedepannya akan lebih mendengarkan teman kamu, namun dia akan masuk terus. Kenapa? Karena kamu nggak bisa membuat keputusan, mau putus apa nggak, putus atau nggak, putus atau nggak. Kenapa seperti itu? Ya. Kemudian yang harus dilakukannya gimana? Ace of Pentacles, The Hangman. Tuh, mana ada kartu yang bagus. Ada Ace of Pentacles, ada The Hangman. Intinya mikir-mikir dulu deh, daripada kamu nanti sudah aksi, sudah mau ini itu, nggak taunya kamu kecewa. Simple loh kartu tarot ini. Even ini indah, memberikan kesan yang dalam. Ya, kamu kasih kesempatan sama dirimu sendiri, challenge dirimu. Kalau aku nggak sama dia, emang aku nggak bisa hidup, nggak bisa kerja, nggak bisa makan. Yang kedua ada The Hangman. Aku capable sendiri kok. Aku nggak perlu melakukan sesuatu. Kamu udah terlalu banyak berkorban sampai kamu lelah di sini. Terlalu banyak yang kamu kerjakan dalam in once untuk dia, semua untuk dia. Membuat dia bahagia. Apakah dia membahagiakan kamu? Coba, aku gak mau kasih solusi yang gimana-gimana, tapi coba tanyakan pada dirimu sendiri, apakah yang sudah kamu lakukan itu sebanding? Minimal 50% deh, setengah-setengah. Kalau dia cuma 25%, sisanya kamu ngapain? Harus sama-sama dong. Tuh, mask ya. Seseorang di sini tidak dengan seutuhnya itu suka sama kamu, tidak dengan jujur, tidak dengan tulus. Nggak kasih lihat depannya melas, tapi manfaatin. Misalnya yang aduh aku sakit nih, kenapa? Enggak, aku kepikiran apa? Mamaku minta duit. Dengan ini kamu kasih pasti. Taruhan. Berapa yang? 1 juta yang? Itu mah lagu lama. Girl talk. Jangan abaikan teman. Teman itu adalah orang yang paling menolong kamu. Dikala aku pernah, menurut kamu gimana? Dia gak bagus. Apaan sih lo? Tapi begitu udah aku jalanin, ternyata udah putus. Bener ya? Kamu balik-baliknya ke teman-teman lagi. Cupid arrow. Cupid. Kalau seandainya di sini kamu mempunyai kepercayaan, kamu memiliki keinginan untuk maju, nggak stuck di depan ya, nggak stuck di belakang ya. Dengan itu, kamu tuh nanti akan mendapatkan healing. Kamu nanti akan mendapat, masih banyak orang yang suka sama aku. Nih, satu lagi, buaya. Ya, teman-teman. Sudahlah. Lupakan orang-orang seperti ini. Wasting your time. Mendingan kamu enjoy sama temen kamu, makan nasi goreng, ya, minum teh sosro. Maaf, sebut merek. Ya, teh botol atau apapun, whatever. Lebih nikmat daripada kamu mikirin, yang besok aku butuh kamera nih,
beliin dong, harganya 14 juta. Yang aku pengen banget iPhone-nya, handphoneku rusak. iPhone ini aja deh, iPhone 11 aja nggak apa-apa. Gila. Nih, dengan makan makanan sehat, pikiran juga menjadi sehat, badan menjadi sehat. Ya, kamu suka makan. Kalau stres, ya aku nggak bilang kamu harus makan sih, coba masak deh, atau makan makanan sehat ya. Yang kedua, nih, kamu adalah kamu tuh adalah terlalu grounded, ibaratnya kamu tuh orang yang grounded. Kamu tuh harus melindungi seseorang ya. Jadi dengan apa nih belajarnya? Kalau kamu misalnya bisa healing, namanya healing ya, spiritual journey, kamu tuh ditakdirkan untuk melindungi orang yang kamu suka. Tapi jika kamu dapat kesakitan ini nggak akan kelihatan. Ya, dari pengalaman kamu ini, kamu bisa nyelamatin perasaan banyak orang. Jadilah healer. Misal kamu punya bakat kayak aku untuk bermain tarot, bantulah orang itu. Dengan begitu kamu memproteksi mereka dari mara bahaya. Even itu cuman suggest. Ya. Mulai kayak menyayangi sekitar. Lebih kayak, oh iya, terima kasih semesta karena aku sudah diberikan hidup, aku harus bahagia. Oke? Ini evaluasi diri sih sebenarnya. Nanti kalau misalnya di bulan April ya, aku ada tambahan baru menu namanya sesi coaching. Coaching itu tidak solusi dari aku, melainkan solusi dari diri kamu sendiri. Aku hanya butuh untuk orang-orang yang bisa move on, yang mau move on, butuh coaching yang udah stuck, butuh coaching untuk maju. Tapi kita nggak bicara masa lalu. Solusinya gimana kak? Nggak, solusi dari kamu sendiri. Gitu. Jadi coaching itu untuk menyadarkan alam bawah sadar kamu supaya kamu itu bisa, oh aku berpotensi loh menyembuhkan diri sendiri. Gitu. So, ini adalah pembacaan dari aku. Masalah coaching itu nanti aja, iklan berjalan. See you when I see you. Buat kamu yang milih PL nomor 2, waspada dan hati-hati. Tetap semangat, tetap positive thinking, and bye-bye.